Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita mengkaji ilmu agama dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini akan membahas tentang hukum riba dan jenis-jenisnya. Insya Allah akan saya jelaskan dulu. Kita mulai dengan apa yang disebut dengan riba. Jadi materi ini memang kelanjutan materi yang sudah saya sampaikan kira-kira seminggu yang lalu. Kalau kemarin memang saya sudah menjelaskan tentang bahaya riba atau cengkeraman riba yang sudah membelenggu seluruh aspek kehidupan kita. Sekarang yang harus kita pahami yang disebut riba itu apa. Karena bisa saja kita itu dalam aktivitas bisnis kita, aktivitas muamalah kita, aktivitas jual beli kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sudah terlibat dengan riba. Kita merasa itu bukan riba, tapi sebenarnya riba. Atau ada yang merasa itu sebenarnya bukan riba, tetapi riba, yang riba dianggap bukan riba. Ini bolak-balik seperti itu. Baik, saya akan mengambil satu takrif syar'i atau definisi syariat yang menurut pemahaman saya yang paling lengkap ya. Saya ambilkan dari kitab Asy-Syarikat ya, karya Abdul Aziz Al-Khayyat. Jadi riba kalau secara bahasa, jadi makna bahasa riba itu adalah az-ziyadah atau tambahan. Jadi itu makna bahasanya. Tapi di dalam pemahaman umat Islam, kalau kita belajar fikih, kalau ada makna bahasa, kemudian ada makna syariat, maka makna bahasanya tidak boleh dipakai. Jadi yang harus dipakai adalah makna syariatnya. Seperti misalnya sholat. Sholat itu makna bahasanya adalah doa atau berdoa. Tapi ada makna syariatnya. Jadi kalau sudah ada makna syariatnya, maka makna doanya tidak boleh dipakai. Jadi nanti jangan sampai pagi-pagi kita cuma mengangkat tangan, ditanya kamu sedang apa? Sedang sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Itu tidak bisa disebut sholat. Demikian juga riba itu juga demikian. Jadi makna bahasanya memang az-ziyadah, tetapi kita harus memahami makna syar'inya. Jadi saya bacakan saja, ar-riba huwa kullu ziyadatin li akadil muta'aqidaini fi aqdil mu'awadati min ghairi muqabilin au huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Ini langsung takrif ini atau definisi ini langsung dua definisi riba. Jadi langsung mendefinisikan makna riba dalam dua jenis. Langsung dua jenis. Jadi yang jenis pertama apa? Tadi sudah disampaikan kullu ziyadatin. Jadi yang riba jenis pertama adalah kullu ziyadatin, setiap tambahan li akadil muta'aqidah ini dari dua belah pihak yang berakad fi aqdil muawadati, di dalam akad muawadah. Jadi riba jenis pertama ini adalah riba yang muncul dari akad muawadhah. Nah, yang harus kita pahami muawadhah itu apa? Muawadhah itu aslinya adalah tukar menukar. Jadi muawadhah itu saling memberi kompensasi, itu aslinya. Jadi riba jenis pertama ini riba yang muncul dari aktivitas tukar menukar atau gampangnya jual beli. Ini riba yang muncul dari jual beli. Tadi dikatakan riba ini muncul karena tukar menukar atau jual beli untuk barang-barang, nanti barang-barangnya itu adalah barang-barang ribawi, tetapi yang satu minta ditambahi, yang satu apa? Min ghairi muqabilin, yang satu itu tidak ada kompensasinya. Jadi intinya riba jenis pertama itu riba yang muncul dari tukar menukar barang riba, kemudian yang satu minta ditambah, yang satu tidak ada tambahannya. Jadi ada kelebihan dari salah satu pihak, inilah yang disebut riba fadl. Nanti istilahnya adalah riba fadl. Ini harus dipahami, itu riba jenis pertama.
Kemudian riba jenis kedua itu lanjutan dari takrif tadi, huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Riba yang jenis kedua adalah tambahan karena kompensasi dari waktu. Jadi apa? Ini kemudian yang disebut dengan riba nasiah. Dan mungkin nanti yang lebih saya eksplorasi itu riba jenis kedua, yaitu riba nasiah. Jadi riba nasiah itu riba yang muncul dari utang piutang, kemudian minta tambahan dari utangnya itu karena waktu. Maksudnya apa? Semakin panjang tenor utangnya, semakin panjang waktu hutangnya, itu nanti semakin banyak bunganya, istilahnya begitu. Nah, itu yang disebut riba nasiah. Oke, itu takrif syar'i menurut Abdul Aziz Al-Khayyat. Jadi mungkin kalau hanya dari takrif ini kita belum begitu paham. Mari kita masuk kepada dalil-dalilnya. Kenapa muncul istilah riba fadl tadi? Kemudian kenapa muncul riba nasiah? Untuk riba fadl saya jelaskan sepintas saja karena mungkin tidak banyak terkait dengan aktivitas kita, muamalah kita, tetapi nanti yang lebih banyak insya Allah adalah riba nasiah. Itu yang paling banyak karena urusannya dengan utang piutang. Kita kan negara yang banyak utangnya, jadi penduduknya juga banyak utangnya. Itu yang nanti lebih banyak kita eksplorasi. Baik, untuk riba yang pertama yaitu riba fadl, itu banyak dalil-dalilnya, saya ambil satu saja. Salah satunya yang diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, az-zahabu bil-zahabi, wal fiddatu bil fiddati, wal burru bil burri, was syairu bis syairi, wa tamru bit tamri, wal milhu bil milhi, mislan bi mislin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi asnafu fa bai'u kaifa si'tum idza kana yadan bi yadin. Ini hadis yang biasa dipakai oleh para ulama untuk merumuskan tentang apa yang disebut dengan riba fadl. Kita lihat hadisnya tadi, az-zahabu biz-zahabi. Maksudnya emas ditukar dengan emas, kemudian perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, syair ditukar dengan syair. Syair itu adalah juwawut ya, kalau bahasa Jawanya. Kemudian kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam. Maka Nabi mengatakan mislan bimislin. Jadi kalau itu penukarannya sejenis, jadi emas dengan emas, perak dengan perak, atau tadi kurma dengan kurma dan seterusnya, itu maksudnya mislan bimislin. Kalau penukarannya itu sejenis, syaratnya ada dua, yaitu apa? Sawaan bisawain, yadan biyadin. Jadi kalau sejenis, misalnya kurma jenis bagus, kurma yang kualitasnya bagus ditukar dengan kurma yang kualitasnya jelek, itu kalau misalnya 1 kilo minta ditukar dengan 1,5 kilo, kan ada selisih setengah kilo. Nah, selisih setengah kilo inilah yang disebut riba fadl. Itu yang disebut riba fadl. Jadi itu adalah larangan pertama. Jadi kalau tukar menukar barang ribawi yang sejenis ini harus sawaan bisawain. Maksudnya harus setimbang atau setakar. 1 kilo dengan 1 kilo atau 1 liter dengan 1 liter, misalnya begitu ya. Itu yang disebut sawaan bisawain. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah yadan biyadin. Yadan biyadin itu dari tangan ke tangan. Maksudnya kontan dan di tempat. Jadi harus ketemu tangan ke tangan, berarti apa? Tidak boleh kredit dan tidak boleh online. Tidak boleh secara online lewat telepon atau lewat marketplace dan sebagainya, itu tidak boleh khusus untuk barang ribawi. Terus kemudian kelanjutan hadisnya, faidah talafat hadihi asnafu, kalau itu jenisnya berbeda, fabai'u kaifasitum, maka tukarlah sesukamu. Jadi boleh, tentu saja boleh berbeda. Misalnya gandum dengan kurma, itu boleh suka sama suka. Mau gandumnya 2 kilo, kurmanya adalah 3 kilo, ya terserah. Suka sama suka. Syaratnya hanya satu, yaitu apa? Idza kana yadan biyadin. Harus ditukar dengan tangan ke tangan. Harus ketemu tangan ke tangan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari satu hadis ini, sebenarnya masih ada banyak hadis, kita bisa menyimpulkan, yang pertama, ini harus kita pahami dari hadis tadi, ada yang disebut barang ribawi. Ada yang disebut barang ribawi.
Nah, yang disebut barang ribawi itu ada 6 menurut hadis tadi. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah perak, yang ketiga gandum, yang keempat juawud, yang kelima kurma, yang keenam adalah garam. Ini yang disebut hadis, berarti barang ribawi itu 6. Nah, emas perak ternyata masuk di dalamnya itu adalah mata uang kertas. Kenapa mata uang kertas masuk di dalamnya? Karena memang ada kadang-kadang Nabi menyebutkan dengan istilah mata uang. Salah satunya hadisnya misalnya azzabu bil waroki riba illa ha'a wa ha'a. Kadang-kadang Nabi mengatakan dengan emas ditukar dengan mata uang kertas atau mata uang katakanlah itu mengandung riba kecuali harus dengan tangan ke tangan. Jadi kadang-kadang redaksinya memang azhabu bil fiddati riba illaha wa ha'a. Jadi emas ditukar dengan perak itu akan mengandung riba kecuali dari tangan ke tangan. Tapi kadang-kadang Nabi mengatakan azhabu bil waroki riba illaha wa ha'a. Emas ditukar dengan mata uang kertas itu mengandung riba kecuali dengan tangan ke tangan. Maka ulama menyimpulkan berarti barang riba itu adalah emas, perak, karena emas dan perak waktu itu adalah digunakan sebagai mata uang juga, maka yang dimaksud barang ribawi, emas, perak, termasuk di dalamnya adalah mata uang kertas, kemudian gandum, juawud, kurma, garam. Jadi 6. Bapak Ibu sekalian mohon hati-hati kalau bisnis kita itu terkait dengan 6 barang tadi. Jadi kalau kita bisnisnya terkait dengan 6 barang tadi harus diwaspadai karena itu barang ribawi. Selain itu insya Allah tidak termasuk barang ribawi. Tadi ketentuannya ini kesimpulan dari hadis yang kedua apa? Kalau tukar menukar sejenis, ini yang praktek biasa menjelang Lebaran itu apa? Misalnya menukar mata uang kertas 100 ribuan, pecahan 100 ribu ditukar recehan. Misalnya 5 ribuan, kalau mohon maaf ya, kalau di pinggir jalan, 100 ribu itu kan dapatnya 95 ribu misalnya. Selisih 5 ribu saja itu sudah disebut riba fadl. Itu sudah disebut riba fadl. Kenapa? Karena ini mislan bin mislin. Jadi rupiah dengan rupiah itu maksudnya sejenis. Mislan bin mislin, syaratnya apa? Harus sawaan bisawain. Berarti 100 ribu harus ditukar 100 ribu. Dan harus cash and carry, harus dari tangan ke tangan. Berarti tidak boleh lewat transfer atau lewat telepon atau jarak jauh, itu nggak boleh. Harus satu majelis akad, harus ketemu, yang satu membawa 1 juta, yang satu juga 1 juta tapi pecahan lebih kecil. Nah itu yang benar seperti itu. Kalau tidak dilakukan dengan tangan ke tangan, ketemu dalam satu majelis akad, itu maknanya akan terjadi riba fadl. Kalau Imam Syafi'i malah lebih spesifik mengatakan terjadi riba yad. Riba yad itu riba tangan. Kenapa? Karena tidak dari tangan ke tangan. Jadi ingat kalau sejenis itu harus sama, yaitu apa? 100 ribu dengan 100 ribu, atau kiloan ya, 1 kilo kurma dengan 1 kilo kurma. Itu harus sama. Walaupun kurmanya itu kurma yang sangat mahal, misalnya kurma ajwa ya, kurma Nabi itu misalnya 1 kilo 200 ribu, kurma biasa 20 ribu, itu kalau ditukar langsung tetap harus 1 kilo ketemu 1 kilo. Kalau berbeda, minta ada perbedaan, selisihnya itu yang disebut riba fadl. Dan harus dari tangan ke tangan. Maknanya apa? Tidak boleh online, tidak boleh dikredit juga tidak boleh. Itu yang kedua dari hadis tadi. Kemudian yang ketiga, kalau penukarannya tidak sejenis. Ini praktek zaman Ramadan, ini yang harus hati-hati apa? Membeli kurma. Ingat, membeli kurma itu dengan rupiah, berarti rupiah itu barang ribawi, kurma barang ribawi. Ini berarti bertemu 2 barang ribawi. Membeli kurma itu bertemunya barang ribawi dengan barang ribawi. Yang disebut tidak ketemu 2 barang ribawi itu misalnya menukar beras dengan kurma. Nah itu nggak apa-apa, karena beras itu bukan barang ribawi, sedangkan kurma barang ribawi. Tidak terkena hukum hadis tadi. Tetapi kalau uang rupiah dengan kurma, berarti uang rupiah itu barang ribawi, kurma itu barang ribawi, maka terkena satu aturan, yaitu apa? Harus yadan biyatin. Jadi apa? Berarti tidak boleh kredit.
Maka mohon maaf kalau saya memahami kesimpulannya berarti kredit barang ribawi semuanya tidak boleh. Mulai dari kredit emas juga nggak boleh, kredit perak nggak boleh, termasuk kredit gandum nggak boleh, termasuk kredit kurma tadi, kredit garam juga nggak boleh, termasuk jual beli secara online juga tidak boleh. Ini hukum asalnya begitu. Agak berat ya, apalagi sekarang musim pandemi harus di rumah kan harus online semua. Tapi nggak usah khawatir, kenapa? Hukum asal tadi itu ada pengecualiannya. Itu namanya yang tadi hukum umum, ternyata ada pengecualiannya sesuai dengan kaidah usul. Kaidah usul mengatakan dalilul am yabqa fi umumihi malam yarid dalilul takhsisi. Hukum yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada dalil yang mengecualikan atau tidak? Dari 6 jenis barang ribawi tadi. Alhamdulillah ternyata ada pengecualiannya, tapi hanya 4 saja yang disebut dalam dalil, dalam hadis-hadis itu yang dikecualikan hanya 4. Jadi untuk emas perak termasuk di dalamnya uang kertas tidak ada pengecualiannya, maka kesimpulannya apa? Mohon maaf, untuk emas dan perak dan termasuk mata uang kertas itu mutlak harus yadan biyadin. Tidak boleh ada tidak ada pengecualiannya, tidak boleh kredit dan tidak boleh online. Itu untuk yang sejenis ya. Kalau tidak sejenis boleh suka sama suka, tapi tetap tidak boleh online. Nah, untuk 4 barang yang lainnya berarti apa? Berarti gandum, juawut, kurma, garam. Itu ternyata ada pengecualiannya, yaitu apa? Boleh kredit dan boleh online. Alhamdulillah. Yaitu apa? Ternyata ada 3 alternatif yang diberikan oleh syariat Islam. Cuma saya tidak tunjukkan dalil-dalilnya karena waktunya sangat pendek. Alternatif pertama itu bisa dengan akad salam. Kalau jual belinya dengan salam itu boleh online, boleh jarak jauh. Syarat salam apa? Penjualnya belum punya barang, kemudian pembelinya memesan, karena salam itu adalah akad pesanan. Nah, kalau memang akad pesanan syaratnya ada satu yang paling penting, yaitu apa? Pembeli harus membayar tunai di depan. Berarti nggak boleh kredit, tapi boleh online. Boleh online, syaratnya apa? Akadnya salam. Nah, itu alternatif pertama. Alternatif kedua, kalau memang pengennya kredit dan tetap bisa online, alternatifnya apa? Harus ada barang jaminannya. Harus ada barang jaminannya. Kalau ada barang jaminannya berarti boleh utang atau boleh kredit dan juga bisa online. Nah, kalau barang jaminan itu juga repot, masih ada alternatif ketiga yang paling mudah meriah, yaitu apa? Boleh online, boleh kredit. Syaratnya cuma satu, yaitu apa? Dua belah pihak yang bertransaksi itu harus sudah saling percaya. Harus sudah saling percaya. Berarti ini hanya memungkinkan untuk dua belah pihak yang sudah saling mengenal, sudah langganan. Nah, itu berarti boleh online, boleh juga membayar di belakang. Jadi kalau mohon maaf, kalau nggak kenal, misalnya belinya lewat marketplace, yaitu tidak ada yang masuk di sini, 1, 2, 3 nggak ada yang masuk. Tapi kalau sudah berteman, sudah lama langganan, sudah lama beli, kok kemudian membeli kurma misalnya, atau membeli gandum, itu boleh secara online. Syaratnya apa? Dua belah pihak sudah saling percaya. Alhamdulillah itu untuk pengecualian dari barang ribawi tadi. Semoga bisa dipahami walaupun agak ngebut, tetapi apa yang saya sampaikan tadi, yang mau saya agak perdalam itu adalah riba nasiahnya. Nah, riba nasiah tadi apa? Riba nasiah wa azyadatu fi muqabilil ajli, yaitu tambahan yang diberikan karena kompensasi dari masa menunggu atau kompensasi dari waktu. Nah, kenapa ada istilah riba nasiah ini? Riba yang dirumuskan oleh ulama ini karena tentu saja ada dalil-dalilnya. Nah, karena ini lebih penting saya tunjukkan dalil-dalilnya. Dalil yang pertama itu dari hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Jadi utang piutang atau qard kalau menghasilkan manfaat itu riba. Misalnya utang 1 juta,
dikembalikan 1 juta plus 100.000 yang muncul dari utang piutang itu adalah riba. Riba apa? Riba nasi'ah. Dalil yang kedua ada dari hadis juga dari Imam Bukhari, idza aqrada fala ya'khudh hadiyatan. Apabila kamu memberi pinjaman atau qard atau memberi utang, maka jangan kamu mengambil hadiahnya. Jadi kadang-kadang Nabi menyebut hadiah, bukan riba. Berarti hadiah yang diberikan karena memberi pinjaman itu disebut riba. Riba apa? Riba nasi'ah. Nah, mohon maaf yang hati-hati ya, yang punya rekening di bank konvensional, misalnya nabung, nomor rekeningnya diundi dapat mobil. Nah, itu mobil riba. Jadi jangan disyukuri itu mobil yang mengantarkan ke neraka, itu harus diwaspadai. Yang berikutnya adalah dari hadis juga, dari hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan riba fin nasi'ah. Riba itu bisa muncul karena masa menunggu. Masa itu maknanya masa menunggu. Makanya disebut riba nasi'ah. Dari hadis Muslim berikutnya juga, ala innama riba fin nasi'ah. Ingatlah bahwa riba itu bisa muncul karena masa menunggu. Masa menunggu apa? Masa menunggu utangnya kembali. Makanya biasanya perhitungan riba itu semakin panjang tenornya pasti bunganya semakin banyak. Itu menunjukkan apa? Itu adalah riba nasi'ah. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Burdah bin Abi Musa, beliau mengatakan, aku datang ke Madinah dan bertemu dengan Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam kemudian menasihati Abu Burdah bin Abu Musa yang baru datang dari luar kota, nggak tahu kota mana, kemudian dinasihati oleh Abdullah bin Salam. Innaka bi'aradir riba biha fasin. Idza kana laka ala rajulin haqqun fa'da ilaika khimla tibnin aw khimla sa'irin aw khimla qattin fala ta'khudhu fa innahu riba. Itu nasihatnya Abdullah bin Salam. Kamu hidup di sebuah negeri di mana riba itu tersebar luas. Karena itu jika salah seorang berutang kepadamu dan dia memberikan sekeranjang rumput atau sekeranjang gandum atau sekeranjang jerami, janganlah kamu terima karena itu adalah riba. Jadi ternyata riba tidak harus dalam bentuk uang, tapi bisa juga dalam bentuk barang. Misalnya apa? Nah, ini ibu-ibu hati-hati ya. Dengan tetangganya meminjamkan 1 juta, kembalinya 1 juta plus semangkok sayur. Nah, itu semangkok sayur riba. Jangan diterima ya, Bu. Yang memberi dan yang menerima sama. Nah, hadis berikutnya ini lebih lengkap lagi. Ternyata riba nasi'ah itu tidak hanya uang, tidak hanya barang, tapi juga bisa jasa. Kita lihat hadisnya, ar-rajulu minna yukridu akhahul mala wa yuhdi lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqrada ahadukum qardon fa ahda ilahu aw hamalahu ala dabbati fala yarkabha wala yakbalhu illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Jadi seorang laki-laki dari kami pernah meminjamkan atau qard harta kepada saudaranya. Lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian memberi pinjaman, lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya, maka janganlah dia menaiki kendaraannya dan janganlah kamu menerima hadiahnya. Nah, ini hati-hati. Berarti apa? Berarti bisa dalam bentuk jasa. Misalnya saya meminjamkan uang ke Pak Joko ya, saya ngutangi uang ke Pak Joko, kemudian saya minta diboncengkan Pak Joko, itu boncengan riba. Kenapa? Saya sudah memberi utang, kok minta boncengan, itu boncengan riba. Kata Nabi begitu. Jadi harus hati-hati. Atau saya meminjami uang 500.000 ke Pak Joko, kemudian saya minta dipijeti, itu pijetan riba. Jadi kalau mau minta pijet hati-hati, tanya dulu, punya utang dengan saya enggak? Tapi jangan khawatir, masih ada penutupnya, yaitu apa? Illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali hal itu sudah biasa berlangsung sebelumnya. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bertetangga seperti tadi, ibu-ibu sudah biasa memberi sayur, sudah biasa memberi buah, atau biasa memberi nasi, kok utang piutang tambah sayur, itu bukan sayur riba ya. Kenapa? Karena sudah biasa memberi sayur. Atau sudah biasa bonceng-boncengan, kemudian ngutangi kok minta boncengan, itu bukan boncengan riba. Kenapa? Sudah biasa bonceng-boncengan. Atau sudah biasa pijet-pijetan, kok ngutangi dipijeti, itu bukan pijetan riba. Nah, itu pengecualiannya.
yaitu apa? Illa ayakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali hari itu sudah biasa berlangsung sebelumnya. Nah, dari hadis terakhir ini harus hati-hati bahwa pengecualian tadi itu sebenarnya penegasan. Hati-hati, pengecualian tadi itu penegasan bahwa yang disebut riba itu adalah murni tambahan yang muncul karena tanda terima kasih memberi utang. Jadi memang riba itu benar-benar muncul murni karena utang piutang. Ini loh, karena saya diutangi, saya merasa berterima kasih. Nah, rasa terima kasih walaupun ikhlas lillahi ta'ala itu adalah riba yang ikhlas dalam tanda petik. Harus hati-hati gitu loh. Kenapa? Karena tadi dikatakan kalau ada tambahan itu karena kebiasaan itu bukan riba. Berarti tambahan itu kan ada dua kemungkinan saja. Diberi tambahan itu karena kebiasaan atau diberi tambahan itu karena muncul tanda terima kasih ngutangi. Berarti kalau tambahannya karena kebiasaan kan boleh menurut Rasul. Tapi kalau tidak ada kebiasaan berarti tambahannya itu kan karena utang piutang. Berarti yang disebut riba itu apa? Murni muncul karena utang piutang. Kembali kepada hadis pertama, kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Itu hadis-hadisnya. Kalau masih kurang mantap dengan hadis, penutupnya apa? Kita berikan dalil Qur'annya. Ini gomnya apa? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Itu Al-Baqarah 279. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, maka bagimu adalah pokok hartamu. Kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Quran mengatakan dengan tegas, kalau ingin tobatnya diterima, syaratnya apa? Kembalikan saja pokok utangnya. Jadi yang disebut riba apa? Setiap tambahan dari pokok utang. Mau besar, mau kecil, mau disepakati, mau tidak. Setiap ada tambahan dari pokok utang itu adalah riba. Kenapa? Yang disebut tobat yang diterima itu kalau pokok utangnya tidak ditambahi apa-apa. Itu syaratnya tobat gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu jenis-jenis riba yang bisa saya sampaikan. Intinya hanya dua, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Semoga bisa difahami dan semoga kita bisa menghindarkan dari jenis-jenis riba itu. Berikutnya, apa perlu ada tanya jawab? Kalau ada, saya buka chatnya ya. Jadi ada yang tanya bagaimana kalau saya sudah terlanjur memberi motor dengan kredit dengan model riba tadi ya. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih dari Bapak Kurnianto dari Bekasi. Jadi kalau sudah terlanjur kredit sepeda motor dengan cara ribawi tadi, taubatnya bagaimana atau menyelesaikannya bagaimana tergantung sudah lunas apa belum. Kalau sudah lunas, ya sudah tinggal taubat saja, semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mungkin dulu tidak tahu. Jadi memang ayatnya kan setelah Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian kan ditambahi, faman ja'ahu mau'izatum mir rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang sudah tahu larangan dari Tuhannya, kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang sudah lampau itu urusannya terserah Allah, maksudnya diampuni oleh Allah. Kalau dulu nggak tahu ya sudahlah. Yang penting sekarang sudah tahu kemudian berhenti, maka yang sudah-sudah dimaafkan oleh Allah. Yang bahaya itu kan lanjutannya, yaitu apa? Yang dablek, dablek itu bahasa Indonesianya, yang ngeyelan, itu penutupnya itu yang berat. Waman ada, faula ika ashabun nar, hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulang-ulang lagi, padahal sudah tahu riba diharamkan, kok ngeyel terus, faula ika ashabun nar. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Ini ayat yang kemarin sudah kita bahas ya. Jangan sampai kita masuk neraka selama-lamanya hanya karena riba. Naudzubillah min dzalik. Itu kalau sudah lunas. Ya, tugas kita harus bertobat dan berjanji untuk tidak mengulangi. Tapi kalau belum lunas bagaimana? Misalnya kreditnya 5 tahun, baru 3 tahun kok ikut pengajian bank infak. Misalnya saja, baru 3 tahun ikut ngaji, wah ini kan masih sisa 2 tahun. Caranya gimana? Cara bertobatnya yang mengikuti Al-Baqarah 279 tadi.
Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, kembalikan saja pokok hartamu. Berarti sisa yang 2 tahun itu kembalikan hutang pokoknya saja, tidak boleh dibayar bunganya gitu loh. Terus nanti kalau banknya nolak gimana? Ya harus dinego dengan sekuat tenaga, dengan penuh doa, insya Allah negonya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibantu oleh Allah, insya Allah banknya mau menerima sisa 2 tahun yang hanya mau mengembalikan pokok utangnya. Tapi jangan ngemplang utang itu nggak boleh. Kembalikan pokok utangnya saja. Insya Allah kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Itu memang cara untuk yang sudah terlanjur tapi di tengah jalan belum lunas, itu caranya seperti itu. Kemudian dari Pak Komarudin Zain, jadi cicilan emas di Pegadaian dan Bank Syariah juga mengandung riba. Ya, kalau mengikut hadis tadi, ini pemahaman saya, mohon maaf kalau ada perbedaan, saya mohon maaf. Jadi kalau saya memahami dari hadis tadi, kalau hadisnya mengatakan mislan bimislin, jadi kalau sejenis itu syaratnya 2, ya dan sawaan bisawain dan yadan biyadi. Tapi kalau tidak sejenis, itu kan berarti uang rupiah dengan emas. Kalau kita membeli emas, itu maknanya apa? Menukar rupiah itu barang ribawi, dengan emas itu barang ribawi. Itu maknanya apa? Membeli emas dengan rupiah itu harus syaratnya satu saja, yaitu yadan biyadin. Nah, yadan biyadin itu harus kontan dan di tempat. Kalau tidak kontan maknanya dikredit. Berarti simpulnya kredit emas itu terkena riba fadl, kena riba fadl, atau menurut Imam Syafi'i adalah riba yad. Jadi kalau saya memahami, mohon maaf, itu tetap terkena riba fadl atau riba yad tadi. Jadi saya memahami itu tidak boleh kalau kredit emas. Karena apa? Melanggar ketentuan yang satu saja, yaitu harus yadan biyadin. Allahu a'lam.